Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter dari SMK Revit. Jika sebelumnya kita sudah membuat aplikasi restoran menggunakan PHP native atau PHP biasa, seperti yang sudah kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke CodeIgniter. CodeIgniter ini adalah sebuah framework. Framework itu isinya terdiri dari kelas-kelas yang sudah dibuat oleh para ahli, supaya nanti kita bisa membuat sebuah web itu dengan lebih cepat dan lebih baik. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat dan lebih baik. CodeIgniter bisa di-download di sini di codeigniter.com. Jadi di codeigniter.com silahkan diklik. Nanti kemudian di dalam sini kita bisa lakukan download. Ini versi yang terakhir adalah versi yang 4.03. Jadi ketika video ini dibuat, CodeIgniter sudah sampai di versi 4.0.3. Kemudian di sini juga ada dokumentasi atau user guide-nya. Kalau kita klik di dalam sini, nanti kita akan ketemu dengan dokumentasi dari CodeIgniter 4, ada user guide-nya. Kita akan coba download dulu, nanti sambil saya jelaskan fungsi-fungsinya. Saya download dulu, klik download. Kemudian kita kita tunggu. Nah, CodeIgniter sendiri di sini ini menggunakan 3 sistem, yaitu controller, model, kemudian view. Semua permintaan dari user akan diterima oleh controller. Kemudian kalau dia butuh ke database, dia akan masuk ke dalam model, baru nanti ditampilkan ke view. Jadi nanti kita akan belajar penggunaan dari controller, model, dan view. Itu yang akan kita pelajari, bagaimana cara penggunaannya, karena kelas-kelasnya sudah dibuat oleh programmernya dari CodeIgniter ini. Jadi kita sudah sediakan kelas-kelasnya, tinggal kita menggunakannya. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini sudah disediakan di dalam manualnya ini, cara penggunaan dari kelas-kelas yang sudah dibuat oleh programmernya CodeIgniter. Sebelumnya, jika Anda baru pertama kali melihat video, pastikan Anda sudah mempelajari semua yang ada di dalam playlist SMK Revit ini. Ada PHP untuk siswa SMK ini, selesaikan dulu semua. Jadi setelah selesai dulu semua, baru kita ke CodeIgniter supaya Anda ngerti proses pembelajarannya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ke CodeIgniter ini. Untuk yang baru memulai belajar program, ini saya sarankan belajar dulu PHP SMK di YouTube. Ketik SMK Revit di dalam sini, nanti kita akan ketemu dengan channelnya ini, kemudian klik, kemudian pelajari playlistnya ini dari awal sampai akhir untuk PHP dasar, karena mutlak atau wajib Anda mengerti PHP dasar sebelum masuk ke CodeIgniter ini. Downloadnya sudah selesai. Kita akan lihat di dalam sini saya sudah pindahkan ke folder htdocs ini. Ada framework 4.0.3. Ini adalah CI yang sudah kita download. Kita akan buat folder baru. Kita klik di yang ini aja. Kita buat, namanya adalah restoran CI 4. Jadi kalau nanti kita akan bikin aplikasi, kalau sebelumnya kita membuat aplikasi restoran ini menggunakan PHP native dengan admin seperti ini nanti kita akan buat ulang menggunakan CodeIgniter supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan dari CodeIgniter dibanding dengan PHP native. Jadi apakah pembuatannya lebih mudah dan lebih cepat menggunakan CI atau lebih mudah, lebih cepat menggunakan PHP native. Saya ulangi, sebelum Anda lanjut ke CI, sebaiknya Anda sudah memahami dulu yang ada di SMK Revit ini. PHP untuk SMK ini pelajari sampai selesai, kemudian baru pindah ke CodeIgniter. Karena nanti kalau belum pernah belajar ini, masuk ke CI tentu akan kesulitan. Kita lanjut langsung. Di restoran C4 ini kosong. Kita sudah nyalakan Apache SQL-nya. Kemudian yang ini saya akan pindahkan ke dalam sini. Ini saya akan cut saja. Saya pindahkan ke restoran C4 cluster. Sini saya akan ekstrakir.
Ini terdapat framework 40.3. Kita akan coba buka di dalam sini. Kita akan localhost. Kita akan ganti yang ini dulu dengan localhost / restoran CI4. Enter. Nah, di sini ada framework yang 403. Kemudian ada publik di dalam sini. Ini sudah berhasil, kita sudah bisa membuka CodeIgniter yang kita download tadi. Jadi kita sudah mendownload adanya di framework 4.03 ke publik. Sekarang kita akan atur supaya ketika di C4 ini dibuka langsung tampil welcome to CodeIgniter ini. Kita akan atur di dalam foldernya ini. Kita akan buat folder, kita akan beri nama CI4 di dalam sini. Kemudian dari framework ini kita akan pindahkan. Saya akan cut. Nah, saya taruh di dalam C4 ini. Sekarang semua sudah pindah di dalam C4. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Ketika diklik C4, restoran C4. Nah, ini masih seperti ini. Kalau saya klik dalam sini, kemudian saya publik, ini jadi masuknya restoran C4 publik. Supaya langsung ke C4, kita akan ambil dari publik ini. Saya akan copy saja. Copy. Saya taruh di dalam sini. Nah, ini framework ini sudah kosong. Bisa saya hapus. Saya delete. Nah, ini tinggal ini. Kita akan coba di dalam sini. Restoran C4. Nah, ini ada error, kita akan atur. Kita akan gunakan VS Code untuk menjalankannya. Buka VS Code-nya. Kemudian kita buka file, open folder. Di restoran C4 ini kita pilih, kemudian select folder seperti ini. Kita akan atur di dalam sini, di dalam file ini ada file index. Index inilah yang dipanggil untuk mengatur semua atau memanggil semua yang ada di dalam C4. Kita akan edit file index ini menggunakan VS Code. Kita ambil index.php. Kita cari path-nya, location path-nya itu. Nah, ini real path-nya. Ini up, kemudian config path. Ini titik-titik keluar masuk up. Nah, di dalam sini lokasinya adalah indeks ini harus masuk dulu ke C4. Di dalam C4 baru ketemu dengan app. Perhatikan app, config, kemudian path.php. Berarti dia akan masuk dulu ke dalam sini. Kita kasih dia CI4. Kalau sudah, ininya masih putih. Sekarang kita Ctrl S untuk simpan. Masuk ke dalam sini, kita refresh. Nah, ini sudah betul, jadi alurnya adalah path-nya, dia akan masuk ke C4, baru ketemu dengan app, baru config, baru path.php. Jadi kita harus mengatur bagian path ini, $path ini. Kita atur di dalam VS Code. Supaya ketika alurnya ini benar, jadi dari indeks ini akan masuk ke C4, baru dia ketemu dengan app. Pengaturannya di dalam sini. Tuh. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Cara kerjanya adalah semua permintaan dari sini akan langsung masuk ke dalam controller. Jadi semua yang ada di dalam sini, yang ada di dalam URL ini akan masuk ke dalam controller. Nah, controller itulah yang akan menampilkan. Saya akan ambil sebuah contoh sederhana sebelum nanti kita belajar tentang controller sendiri. Di dalam sini, di dalam C4 ini ada folder app. Dalam folder app ini ada folder controller. Nah, ini ada folder home. Saya akan coba membuat sebuah controller baru. Saya akan copy saja ini dari home. Copy, dan saya paste di dalam controller. Saya paste dalam controller. Nah, ini home copy. Ini saya akan ganti rename dengan nama
kategori. Saya enter. Kategori.php ini ada di dalam controller. Controller namanya kategori.php. Supaya saya akan buat ini menu kategori ini. Jadi satu menu ini sama dengan satu controller. Nah, ini sudah kategori.php. Sekarang nama file kategori.php ini harus sama dengan nama kelas ini. Nah, ini saya akan ganti dengan kategori. Ctrl S. Ini akan memanggil ini. Saya lanjut lagi ke sini. Kita akan coba panggil di dalam sini slash kategori. Saya enter. Nah, ini sama. Kalau ini saya akan tutup dulu. Saya akan ganti dengan echo. Echo, saya tulis belajar CI4. Ctrl S. Di sini saya akan refresh. Nah, ini belajar CI4. Supaya jelas, saya bisa tambahkan H1. Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini belajar CI4. Jadi ini memanggil kategori ini akan memanggil file kategori.php ini, kemudian dia akan memanggil dari kelas kategori. Nama kelas harus sesuai dengan nama filenya. Nah, itu cara penggunaan sederhana dari CodeIgniter. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, masih tentang CodeIgniter 4. Terima kasih.